Ada yang ikut open trip, yang penting bayar gue bisa naik gunung, yang penting bayar gue bisa arung jeram, yang penting bayar gue bisa masuk gua, para layang dan lain-lain. Setelah apinya reda, kita bisa lewatin. Benar kita bisa lewatin. Ternyata begitu malam hari, itu baru mulai kelihatan tuh. Lepas dari maghrib tuh api nyala lagi. Jadi pada saat dia siang ngebakar yang bawah, begitu malam yang ini kering, ini kebakar nih. Tapi kita udah masuk ke dalam, Ut ya. Iya, udah masuk ke dalam. Dan itu kita terjebak di antara kebakaran hutan. Supaya tertarik nih mahasiswa-mahasiswa baru, lu bikinlah open trip tapi yang lu kelola tuh. Setelah lu punya skill itu kan, betul. Lu mungkin bisa nanti bareng-bareng gue mentoring. Gimana sih lu mengelola satu kegiatan open trip nih supaya si pesertanya nyaman, atau bikin apalah semacam rafting bareng gitu, camcher gitu. Jadi di situ gimana caranya Mapaptri ini menjadi daya tarik bagi si mahasiswa-mahasiswa baru. Alhamdulillah gitu ya, dari tahun 90-an sampai sekarang kelihatan ini gradasi mental-mental penggiat alam, apalagi yang suka naik gunung tuh. Itu yang gue prihatin, sekarang ternyata nggak banyak yang berasal dari perhimpunan atau organisasi pencinta alam. Jadi jangan ngomong misalnya itu yang naik gunung itu katanya pencinta alam, udah tergusur. Ya kan? Betul. Dari kampusnya aja udah tergusur, dari kuliahnya, dari sekolahnya, dari sispalanya udah banyak yang tergerus karena kemudahan-kemudahan tadi tuh. Alam itu adiknya Vetivera, bukan. Alam adalah media belajar. Nah, manusia yang belajar di alam itu berharap memiliki pengalaman. Dari pengalaman itu menjadi ilmu. Nah, dari ilmu itu yang harus di-share kepada yang membutuhkan. Boyo, selamat siang, Assalamualaikum. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Sugi Kiting. Saya mau ngebahas hal yang mungkin gak penting, tapi penting gak penting. Ini harus di-sharing. Saya sengaja manggil teman-teman atau mungkin saudara dari kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, STPT, yang ada komunitas atau organisasi pencinta alamnya, namanya Mapaptri, mahasiswa Akademi Pariwisata Trisakti ya. Mahasiswa pecinta alam pariwisata Trisakti. Ya, itulah. Nah, siapa mereka? Yang satu teman gue lama, yang satu juniornya. Silahkan memperkenalkan diri. Hai, aku Uut. Biasa dipanggilnya Uut. Di Mapaptri itu aku angkatan ke-14, tahun pendidikannya 2006. Tapi pernah menjabat jadi ketua itu di tahun 2009 dan 2010. Nah, jadi selanjutnya beralih ke saya. Perkenalkan, nama saya Agus Hermansyah. Di Mapaptri untuk saat ini saya di angkatan ke-31 dan saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Mapaptri di periode 2023-2024. Nah, ini obrolan kita nggak terlalu serius ya, tapi lu boleh unek-unek di organisasi boleh lu tuangin ke sini. Yang pertama, sengaja saya datengin satu seniornya, satu juniornya supaya nanti terlihat tuh di mana gradasinya sekarang, dari mulai dia masuk sampai yang angkatan terakhir seperti apa. Ini kita mau ceritain di sini atau kita mau ungkap di sini. Kemudian apa sih harapannya? Ya harapannya supaya organisasi di satu kampus itu punya bobot yang jauh lebih positif. Karena saat ini untuk kegiatan alam terbuka di Indonesia tuh cukup digemari banyak kaum muda. Terutama yang saat ini saya terus terang prihatin karena
banyak yang instan. Instan tuh gimana sih? Bukan mie instan gitu ya. Tapi dia bisa dengan mudah ikut satu komunitas, terus ada yang ikut open trip, yang penting bayar gue bisa naik gunung, yang penting bayar gue bisa arung jeram, yang penting bayar gue bisa masuk gua, para layang dan lain-lain. Tapi sebaiknya itu semua siapapun yang mau berkegiatan di alam terbuka, khususnya hal-hal yang berbau petualangan, itu kan mengundang dan mengandung bahaya. Makanya sebaik mungkin kita bekali dengan skill-skill atau ilmu-ilmu yang bisa dimanfaatkan sebagai pegangan, sebagai sebagai acuan untuk berkegiatan di outdoor activity. Nah, teman saya satu ini dulu sering jalan-jalan bareng ODM. Sekarang kerja di mana, Ut? Di salah satu restoran bisnis F&B di Senayan, namanya Midas Senayan Golf gitu. Jadi masih satu ini ya, korelasinya dengan lu sekolah, Ya, nggak jadi tukang bengkel gitu. nggak, masih tetap di bidang yang hospitality industry ya, gitu. Nah dulu tuh yang paling terkesan apa tuh? Mungkin kayaknya ada 2 tuh, coba lu ceritain. Setiap gue jalan sama Sugi tuh ada aja sih kenangannya. Yang paling deep ya, itu 2 perjalanan yang pernah gue sama dia ini ya. Yang pertama itu ke Lawu. Mungkin kalau Kang Sugi pernah di beberapa podcast nyampein gitu ya, dia pernah jalan ke Lawu, kejebak kebakaran hutan, ada satu cewek rempong teriak-teriak, ini gimana mas gue gitu. Jadi emang saat itu kita kejebak kebakaran di Lawu yang benar-benar itu ngambil badge gue ya Kang ya. Jadi program pengambilan badge, persyaratan gue untuk ngambil nomor ya. Seniornya juga sebab Opik ikut ya, Opik. Opik, ya kita jalan berlima, ada satu penyusup. Nah, jadi waktu itu tuh ya gue diminta jadi pendamping, terus mentor lah buat memilih jalur, saran-saran dia pilih Lawu. Nah sebenarnya Lawu itu juga bukan dari jalur yang umum, bukan dari Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang, itu dari jalur Singolangu yang saat itu belum ada jalur tuh Singolangu tuh. Benar. Jadi baru pertama gue ke situ bawa dengan rombongan lain, itu bukan buka jalur ya, bukan bikin jalur. Nah kemudian yang kedua Uut nih, tapi sebenarnya jalurnya beda. Nah nanti tujuannya akan jadi satu ke situ. Nah di tengah aktivitas tuh pas kita beraktivitas sama Ari juga kan. Ari ya Pak Ari. Jadi saat itu tuh siang hari kita saatnya makan siang hari itu teh. Iya benar, makan siang. Nah tiba-tiba tuh ada suaranya suara nggak jelas ya. Ini antara suara air tapi panas gitu, suara binatang tapi banyak, kerasak ternyata. Begitu kita cek itu hutan lagi kebakaran. Tapi memang anehnya nggak ada bau asap gitu ya kan, nggak bikin nyesek, nggak bikin kita yang notice kalau ini nih kebakaran gitu. Jadi bertanya-tanya aja, dan dia kan dengan sotoy gitu lanjut aja terus. Nah saat itu kan kita kira udah reda gitu, kebakaran itu udah reda saat siang itu. Bisa lanjut nih, ya bisa lah. Itu kan bekas kebakaran masih bisa kita injek tuh. Jadi kita pikir yang kebakarannya tuh semak belukar aja bawah. Setelah apinya reda, kita bisa lewatin. Benar kita bisa lewatin. Ternyata begitu malam hari itu baru mulai kelihatan tuh, lepas dari maghrib tuh api nyala lagi. Jadi pada saat dia siang ngebakar yang bawah, begitu malam yang ini kering, ini kebakar nih. Tapi kita udah masuk ke dalam ya. Iya, udah masuk ke dalam, dan itu kita terjebak di antara kebakaran hutan. Dan yang capeknya itu kan kayak, aduh gimana nih, kayak pertamanya bikin itu ya Kang, unggungan dari pohon, nebang-nebangin pohon gitu. Gue pernah belajar, jadi waktu itu training tentang pemadaman api di hutan, pemadaman kebakaran hutan. Udah itu logika itu nggak masuk akal semua.
Misalnya bikin Teori. ilaran, bikin apa supaya pohon satu ditebang supaya nggak merambat. Ini nggak mungkin lah, kita cuma bawa golok tebas. Sementara batang-batang pohon pinusnya tuh segede-gede pinus baru kan, Iya, iya. cemara baru segede-gede gini, itu nggak mungkin. Ya udah, yang ada kita berdoa dia panik nih. Dan Mau pulang. saat itu belum ada WhatsApp, belum ada apa, SMS bisa, cuma kan nggak ada sinyal. Udahlah, dan tenang-tenang aja dulu, tenang, biarin aja kebakar. Kita mikir nih, api belum nyampe sini. Kita berdoa supaya api nggak nyampe sini. Coba WhatsApp lagi, SMS. Dan saat itu gua kepikir tuh anak-anak Solo. Anak Solo tuh anak UN Bakor Laksar. Gua SMS ke situ, terus ke istri gitu kan, supaya minta pertolongan bahwa kita terjebak di dalam kebakaran hutan Lawu. Posisinya juga koordinatnya pokoknya di sekitar atas desa Singolangu lah, seperti itu poinnya. Ya kita berdoa-doa terus dengan nekat, kita nekat turun, kita terabas. Syukur-syukur itu jalan di bawah tuh nggak ikut kebakaran cemaranya. Dan ya hampir kebakaran, bagusnya tuh kita masih bisa terobos ke bawah dengan panik-panik juga. Dan malam itu kita tidur tuh cecer tuh. Utut di mana, Ari di mana, si Dingdong di mana, Opik di mana. Pokoknya udah, yang penting sekarang setelah kita bisa lepas dari cengkraman kebakaran hutan itu, yang penting kita bisa masak-masak. Dan hari itu kan air tuh stok dari atas habis. Karena emang ngelewatin kali yang kita pikir bisa ngisi air tuh kalinya kering. Ya, itu gitu. musim kemarau banget, jadi emang kebakaran. Ya karena efek kemarau itu jadi kebakaran. Oh berarti pada saat itu suhunya sangat panas ya, Kang? Apa gimana? Iya, emang kalau Lawu karakternya bukan cuma Lawu ya, Rinjani ini sekarang juga lagi kebakaran nih, Rinjani nih. Jadi musim kemarau tuh dia gampang kebakar karena bawahnya semak belukar tuh. Nanti mungkin lu kalau banyak jalan lu bisa pelajarin tuh gunung A, gunung B, gunung C itu karakternya beda-beda. Ya, betul. Nah terus yang kedua kita jalan-jalan kemana, Ut? Itu Ke ke Halimun. Ini kocak sih. Jadi gue tuh selalu punya pengalaman. Kalau main ke Sekre Wanadri, ditawarinnya taruh gue telur rebus. Kenapa snacknya kenapa ada telur rebus? Bukan gua tuh. Dan ketika gue jalan ke Sukabumi tuh, waktu ke Halimun turun nih. Itu lewat jalur off-road ya Kang ya. Lumayan panjang, dan Kang Sugi bilang udah estimasi kita habis maghrib sampai nih ke desa. Ya gue ngikut aja dong. Ikutin lama-lama kok nggak nyampe bilang. Akhirnya air habis gitu kan. Jadi waktu itu di depan gue sama Kang Sugi, di belakang ada 3 lagi nih anggota Mapapri yang lain gitu. Pas jalan, Kang gue udah gak sanggup, gue cuma ngomong gitu, gue gak sanggup, gue mau minum pokoknya. Dengan ngidenya Kang Sugi ada air kobokan, air kubangan. Ini aja kita rebus gimana? Dan itu ya udah deh, gue pasrah kan karena udah gak ada minuman sama sekali, udah haus banget. Terus diapain Kang? Udah kita bikin kopi sama teh. Sebenarnya ngerebus telur. Sampai yang belakang datang bertiga, ada minum, ada, lu minum aja. Gue cuma jawab gitu. Mereka nggak pernah tahu kalau itu air kubangan. Tapi itu gokil sih, Halimun juga, wow. Jadi detailnya tuh kan pendakian ke Halimun. Gue juga belum pernah ke Halimun terus terang, ke puncaknya. Nah, lewat peta topografi, jalurnya dipilih ini. Kita seharian tuh cari titik awal. Untuk titik awal pendakian tuh bingung. Bukan bingung sih. Udah diplotting memang dari sekretariat, kita bakal ke desa ini. Oh bukan bingung. Saat itu ada sospet ya. Iya ada sospet benar. Sospet dulu. Sospet itu tujuannya untuk pendekatan ke warga. Kulon lah kalau bahasa Jawanya, punten kalau bahasa Sundanya ya, kita silaturahmi ke warga. Tujuannya simpel sih. Kalau kita nanti bukan apa-apa ya, seandainya ada trouble, kita minta tolongnya enak karena kita datangnya nggak selonong boy, nggak apa namanya main masuk aja. Nah sampai tuh perjalanan pendakian esoknya tuh ke Gunung Halimun puncaknya. Nah turun kan rencana kita sekalian mungkin gue kenalin budaya masyarakat. Ada namanya kampung adat
Cipta gelar. Cipta gelar. Oh. Baru Di daerah kita bilangnya Sukabumi di itu Cipta ya? gelar ya. Ada Abah Anom dulu sekarang ya. Ya, sekarang udah almarhum ganti Abah Ugi. Nah, ternyata turun dari Halimun menuju Cipta Gelar itu jauh banget. Itu kan di plotting di peta. Jauh banget dia. Jalan berdua, gue di depan, nah terus ada di belakang tuh masih ada 3 atau 4 orang. Dia aus. Kagak blok, susah di sini cari air. Bukan susah ya. Maksudnya itu kan jalur off-road yang kita laluin. Untuk biasanya ada aliran-aliran air tuh yang melintas di jalur off-road. Cuma nggak ketemu-ketemu, tuh udah keburu dia ribut aja. Wah, ini ada air kubangan nih. Udah gue keluarin Trangia, lu saring aja, Ut. Emang enak kan? Udah enak nggak enak. Yang penting kita minum supaya nggak ada rasa lumpur, kan masih ada rasa lumpur tuh. Walaupun bening sih. Ya udah kita campur teh sama kopi aja. Ntar yang belakang jangan lo kasih tahu. Jadi itu suka dukanya. Nah itu saat itu di Mapaptri ya. Itu zaman itu lu berapa orang? Apa? Angkatan gue. Uh-uh. Angkatan gue tuh ada 7 orang. Tapi yang aktif kan cuma 4 ya. 7 lalu gua tuh sempat beberapa kali angkatan sampai gue bilang kok gue lagi kayak jadi seolah-olah gue merasa kok nggak berhasil gitu. Jadi ternyata bukan itu ya, habis orangnya pada kabur kan lu lagi deh. Nah terakhir angkatan di atas lu kayaknya tuh ada 5 orang beberapa tuh. Setelah itu gue doktrin yang sama. Lu kalau besok masih manggil gue, berarti Mapaptri gue udah nyerah, gue bilang nggak berhasil gue ngedidik lu, nggak berhasil gue mentoring lu. Betul. Nah akhirnya di angkatan lu gue udah nggak ada tuh. Mudah-mudahan faktornya itu karena memang berhasil, bukan karena gue omelin. Nah di lu berapa orang tuh? Di gua ini Kang ada 8 orang. Itu juga untuk instruktur kita juga udah pakai dari sumber daya Mapaptri itu sendiri sih. Ya kalaupun nanti bareng gua ya sifatnya ya mentoring, bukan lagi teknis gitu. Kalau teknis gua akan ikut lah karena gue seneng naik gunung, gue seneng ya, masuk hutan. Tapi secara interaksi ke junior sebaiknya jangan gua. Oh, oke. Iya kan? Ya, betul, sebaiknya lu yang sebagai abang gitu, lu yang sebagai kakak. Nah, ini sekarang sekretariat masih di situ. Masih. Lu tahu nggak sekarang banyak temen-temen organisasi sejenis lu tuh yang sudah tersingkir dari kampus. Kalau dari saya sendiri ya, saya jarang lihat sih beritanya kan banyak sekali UKM dari Mapala ya khususnya itu tersingkir dari kampus. Mungkin kalau dari kita juga sebenarnya kalau untuk intensitas main ke Mapala lain juga kita juga barunya seringnya ke Mapala UI, terus kayak kemarin kita baru main ke UIN, terus ke Untar juga seperti itu. Yang deket-deket itu kan ada Satya Negara. iya. Oh, yang Budi Luhur. Di Luhur. Nah itu kita belum sempat sih main ke Mapala mereka. Belum sempat sibuk banget ya. Belum sempat. Iya, biasanya gue kayak di timur tuh ada 4 organisasi bikin latihan gabungan, latihan SAR Gunung Hutan, latihan rafting, ini bikin begitulah. Jadi tuh untungnya tetap lah, gue balik lagi untungnya banyak. Gue bisa punya banyak temen, gue bisa banyak relasi. Ujung-ujungnya macem-macem. Lo bisa sharing tentang kerjaan, dia butuh lu atau lu butuh mereka gitu. Nah itu kan kalau latar belakang untuk organisasi, walaupun beda kampus, beda fakultas gitu kan. Nah, lu pernah ikut open trip nggak? Sejauh ini saya belum pernah. Belum pernah. Ya, belum pernah. Itu mengenaskan menurut gua kalau lihat-lihat di kejadian-kejadian gitu ya. Mereka nggak pikirin. Nah tapi apa keuntungan lu setelah lu ikutin Mapaptri itu? Kalau dari untuk saat ini sih menurut saya kalau keuntungan tuh banyak ya Kang ya. Sebenarnya kalau dari Mapaptri sendiri apalagi saya sebagai ketua tuh ilmu leadershipnya tuh kepake banget gitu dalam setiap Mapala, apalagi kalau misalnya kita mengikuti bukan cuma Mapala doang ya, organisasi di kampus itu menurut saya secara kualitas mahasiswa tuh menurut saya
mereka tuh di atas daripada mahasiswa kupu-kupu itu menurut saya. Karena dari orang yang aktif di organisasi kampus itu menurut saya mereka tuh jauh sekali memiliki soft skill yang nggak dimiliki mahasiswa kupu-kupu itu sendiri. Contohnya kayak untuk organisasi kan kebanyakan kita juga melakukan sidang juga ya Kang. Entah itu sidang, entah itu membuat proker, terus bikin LPJ. Itu menurut saya secara nggak langsung itu melatih dia ke depannya gitu. Seperti itu sih. Nah, sistemnya nih, dari rekrutmen sampai ODM ya. ODM tuh apa? Orientasi dasar Mapapri. mahasiswa, terus sampai lu pendidikan, sampai dapat statusnya menjadi anggota organisasi. Terus menurut lu sistem rekrutmennya cukup bagus atau ada yang dikritik, mau rubah dikit atau tambahin dikit atau ini nggak perlu, tuh pandangan lu gimana? Untuk di zaman sekarang ya, di zaman saya. Iya, yang lu rasain. Untuk yang saya rasain sih, ini mungkin cerita ke belakang ya, 1 tahun ke belakang. Pada saat saya menjadi calon anggota, itu sistem rekrutmennya itu sebenarnya yang pertama persyaratan untuk masuk adalah gimana cara kita minat ke dalam suatu organisasi tersebut kan. Iya. Karena emang basicnya saya emang lumayan suka di alam kan. Sebelumnya juga udah pernah naik gunung. Saya tertarik dong. Nah, dari situ tuh mungkin ada beberapa kegiatan yang harus diikutin pada saat kita sebelum pendidikan gitu. Nah, untuk kalau di kita tuh ada namanya pra-ODM. Pra-ODM adalah salah satu kayak kegiatan yang emang kita siapkan nih sebelum ke lapangan. Sebelum ke lapangan ya. Untuk saat ini kita belajar tuh di situ ada manajemen perjalanan, manajemen camp, survival, navigasi, seperti itu. Yang ranahnya tuh masih dasar gitu. Iya. Nah, terus selain dari materi-materi itu, kita juga dibekali dengan fisik yang kuat gitu. Soalnya kalau kita seperti Kang Sugi tadi bilang, alam tuh mengandung bahaya dan mengundang bahaya gitu. Jadi ketika kita nggak siap secara materi dan fisik, itu bakal bikin kita dalam bahaya gitu. Untuk di Mapapri sendiri menurut saya sih secara persiapannya ya untuk di angkatan saya sudah dibilang lumayan bagus gitu Kang. Jadi menurut lu sampai sekarang cukup lah, belum nggak ada yang harus dirubah atau kalau perlu sih ditambah yang poin-poin kurang gitu. Nah mungkin itu sih. Nah di UUT waktu Kalau di zaman gue dulu kan emang sama. Pasti kita juga ada, tapi kita itu di settingnya lebih lama sih Kang. Kalau sekarang kan cuma kayak 1,5 bulan, 2 bulan gitu. Kalau kita itu mulai dari penunjukan ketua baru, si ketua yang naik, nanti dia langsung rencanain nih untuk perekrutan. Dari perekrutan itu di-maintain terus. Ada latihan fisik, terus kita juga ada acara kecil-kecilan, kayak camping-camping ceria gitu. Itu kayak kebersamaannya udah dimulai dibangun. Karena kan emang kita dulu masuk Mapapri, wah ini brotherhood nih gitu, persaudaraan gitu kan. Setelah di-maintain sama mereka dengan baik gitu, baru nanti ada formulir. Di formulir itu turunnya sebulan sebelum kita mau berangkat aja gitu. Persetujuan dari orang tua kan, karena kan memang satu itu kegiatan alam terbuka yang berbahaya. Yang kedua juga orang tua harus tahu apa yang lo lakukan. Karena juga kita waktu itu beli peralatan kayak golok segala macem kan, minta duit sama orang tua kan. Gitu, jadi mereka juga ada persetujuan untuk apa sih lo beli gini-gini, pasti ditanya gitu. Ketika udah ada persetujuan itu di atas materai, baru lama setelah itu kita cuma diminta latihan fisik, lalu ada istirahat 1 minggu untuk nyiapin perbekalan. Itu ditemenin belanja. Jadi kayak dulu kan gue masuk nggak ngerti ya. Orang gue pikir mau camping ya, gue bawa hand body, gue bawa catokan. Di mentoring lah ya. Iya. Tapi mereka juga nggak ngasih tahu kan kalau dulu kan zaman gue masih ada unsur sedikit kekerasan lah ya. Kita bilangnya masih ada kayak gitu. Jadi gue menganggapnya ya gue mau camping 1 minggu nih naik gunung gitu. Jadi gue masih bawa kayak peralatan nggak jelas. Tapi mereka maintain. Lo harus bawa sleeping bag, lo harus bawa ini, bawa itu gitu. Perbekalan lo seperti ini, seperti itu. Baru kita jalan pendidikan. Nah, gitu. Dari sisi gue sebagai orang luar ya terhadap organisasi di pencinta alam di kampus, coba lu bikin ini organisasi menjadi menarik. Menarik tuh punya daya tarik ke si mahasiswa baru ya. Artinya
lu harus punya prestasi untuk lu tunjukin bahwa ini loh gue sama Papri tuh gue bikin ini. Kayak dulu tuh si Hansen bikin kejuaraan, bikin ya macam-macam lah, supaya itu kan nanti lu akan bersaing secara positif dengan klub diving, dengan klub apa tuh sebelah karate lah ini. Nah, minat khusus yang ke outdoor lu tarik tuh dengan cara lu berprestasi. Harusnya lu bikin sesuatu. Kayak gue di organisasi gitu, kenapa orang tertarik masuk Wanadri, karena di Wanadri tuh prestasinya yang ditonjolin. Nah, untuk menuju ke situ kan ada by proses tuh. Iya. Lu akan masuk ke keluarga besar Mapaptri nih, ya kan gitu. Buat si calon-calon anggota nih, mahasiswa baru. Nah, kita punya aturan mainnya tuh apa? Tadi lu jabarin, gitu. Ada rekrutmennya seperti ini. Mungkin itu sih. Terus program-program ini saat ini dan selanjutnya punya program apa? Untuk saat ini ya, di periode saya mungkin sangat berbeda jauh ya tadi yang sama Kak Ut bilang. Nah, untuk di program saya saat ini tuh yang pasti pertama kita ada ODM, karena ODM itu salah satu bagian dari kaderisasi kita kan. Nah, terus setelah kita ODM itu udah berjalan, nah kita tuh baru situ memiliki anggota-anggota baru kita, anggota muda lah istilahnya. Nah, setelah ada anggota muda tuh kita bakal mempelajari hal-hal yang sebelumnya itu belum dipelajarin. Contohnya pada saat ini saya rencana ya, setelah ODM itu saya akan mengajak anggota-anggota baru itu untuk belajar komunikasi lapangan. Ya. Dan itu ntar akan diaplikasikan pada saat mereka melakukan perjalanan ziarah. Tuh. Nah, misalnya navigasi terus yang begitu. Setelah ODM boleh lah misalnya gua, Kang, main ke sini lah, kita sharing-sharing. Ayo. Nah, kita ke lapangan, kita kemana, planning rencanain ini. Ayo. Nah, sambil misalnya nih, menurut gua sih supaya tertarik nih mahasiswa-mahasiswa baru, lu bikin lah open trip tapi yang lu kelola tuh. Nah. Setelah lu punya skill itu kan, Betul. lu mungkin bisa nanti bareng-bareng gua mentoring. Gimana sih lu mengelola satu kegiatan open trip nih supaya si pesertanya nyaman, atau bikin apalah semacam rafting bareng gitu, camcher gitu. Jadi di situ gimana caranya Mapaptri ini menjadi daya tarik bagi si mahasiswa-mahasiswa baru. Karena menurut gua lu jauh lebih positif. Udah lu kuliahnya di pariwisata. Nah, itu. Lu punya basic lagi tambahan, lu jadi Mapaptri yang skill-skill lu bener-bener ditambah, digembleng untuk itu. Nah, tadi kalau Uut bilang zaman dia ada kekerasan dan segala macam. Sekarang boleh, tapi bukan kekerasan dalam bentuk kontak fisik gitu ya. Betul. Ada reward, ada punishment gitu kalau dalam satu pendidikan dasar. Kalau dia bagus ya kita puji. Kalau dia melanggar aturan ya kita kasih sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya yang mendidik, misalnya buat ketahanan fisik. Lu kasih aja push up berapa gitu. Tapi ya kira-kira jangan juga 1000 gitu. Betul sih kan. Saya juga termasuk yang sepakat gitu sama Kang Sugi. Setiap kita melakukan tindakan kita harus ada tujuannya gitu. Nah, ini menarik juga sih Kang. Kan di bagian dari kita sharing-sharing aja ya. Kan di dalam rangkaian ODM itu ada yang namanya long march kan. Nah, dari saya untuk saat ini tuh kadang-kadang berpikir juga tujuan dari long march itu apa sih? Apa coba tuh? Nah, kan kita kan apalagi di kampus saya tuh saya termasuk di dalam divisi UKM olahraga ya, Iya. jatuhnya. Nah, mungkin kalau dari saya lihat sendiri long march itu bukan bagian dari olahraga Kang. Soalnya kan kalau dilihat-lihat ya long march, olahraga long march tuh nggak ada gitu. Iya. Dan saya juga masih bingung mempertanyakan itu gitu. Long march itu untuk lu mental lu tuh biar tabah gitu. Anjir, zaman sekarang gue bisa naik ojek, ngapain gue disuruh nih. Tapi suatu saat lu nggak ada, lu mau ke gunung menuju titik awal nih nggak ada kendaraan atau udah malam dan sebagainya tuh gue ngerasain, dan mungkin juga akan kejadian. Lu harus tempuh itu dengan jalan kaki. Lu udah punya mental itu. Gitu. Lu udah tabah, cuman segitu. Gue kemarin bawa ransel ODM udah sekian. Jadi antisipasi buat menuju ke yang sebetulnya nanti lu jalanin, lu udah nggak kaget. Gue pernah gara-gara harus bayar denda di Gunung Gede,
Ya, akhirnya duit gue buat ongkos gue bayar denda, terus gue turun jalan kaki, ya udahlah. Jadi ada konsekuensi yang harus gue bayar dendanya. Otomatis kan duit gue habis dan gue bayar dengan lomas gitu. Jadi itu sebenarnya semua mental. Lu masuk ke dalam gunung juga, lihat gelap malam segala macam, itu udah mental lu tumbuh di situ. Soalnya kan untuk saat ini ya Kang, di zaman yang modern ini menurut saya ketika UKM ingin, entah UKM apalah di luar sana lah, ketika ingin melakukan suatu tindakan atau itu punishment atau itu sebuah reward atau apa, itu menurut saya sih yang penting itu harus ada tujuan yang jelas sih Kang. Ya, Itu. jangan semena-mena, Betul. jangan balas dendam. Dulu gue digituin, sekarang gue harus gitu. Nah, itu ilangin banget. Kekeluargaan tuh lebih bagus. Cuman maksud gue, gimana mereka akan ngerti gitu ya kalau lu nggak memberi tahu ke mereka. Maksudnya kayak anak-anak yang zaman sekarang ini kan kayak lu aja nanya long march apa sih tujuannya? Lu akan masuk ke medan yang bukan di kota gitu ya. Iya, betul. Lu akan masuk ke alam. Hutan. Dan dimana menurut gue mental lu tuh akan jauh lebih ketampar deh kalau di alam, karena emang benar-benar lu ngadepin hujan, ngadepin jalur yang lu nggak tahu gitu kan. Kalau mentality lu nggak dicetak dari situ, ya gimana lu siap gitu. Setelah lu pulang ke kota, gue rasa lu akan lebih survive nggak sih? Betul, lebih survive sih. Perilaku, attitude tuh terhadap orang sekitar yang lo lewatin. Tadi gue bilang kulon nuwun, Ada ngobrol, sosmednya. sosmed. Jadi kita tetap itu akan lebih banyak pelajaran sopan santun yang kita nggak dapat mungkin di rumah. Tadinya kita cuek dengan orang tua, jadi oh iya ya, orang tua tuh harus dihargai segala macam. Jadi etika-etika kita ke hutan, ke kampung orang, ke gunung itu terus kita bisa tanemin dari diksar, dari organisasi. Belum lagi etika lo buang sampah tuh nggak sembarangan itu. Iya, betul. Itu kan harus lu ajarin, bukan cuma lu sekedar jangan buang sampah ya, tapi lu sendiri. Ini gua aja berusaha untuk mau di rumah kayak di mana, di sini atau di gunung apalagi. Rokok yang berfilter ya gua harus kantongin gitu. Kalau rokok yang kretek kan bisa gua ini dengan asumsi besok juga terurai. Nah, kalau perilaku kayak gitu kan sekarang udah kacau tuh. Jadi lu mungkin nggak peduli dengan depan sekret lu kotor kayak gitu-gitu tuh kan. Gue kadang-kadang suka miris di tempat-tempat temen, tapi gue kritik melalui orang per orang. Kalau dia ngomong, kan lu pada pencinta alam, kenapa sih ada WC kotor aja lu nggak mau bersihin di sementara itu di lingkungan lu gitu. Ya, Care lah, peduli. Nah itu harus diterapin lebih ke pas saat-saat rekrutmen terus. Jadi misalnya lu mau tobat ya tobat sekarang, jangan lu ntar ikut gua baru menyesal. Mungkin itu sih. Atau coba lu bandingin dulu zaman Uut. Ini Uut kan bisa cerita tuh. Zaman dia kayak gimana, zaman sekarang lu gimana, harus ada. Karena gini, ya gua alhamdulillah gitu ya, dari tahun 90-an sampai sekarang kelihatan ini gradasi mental penggiat alam, apalagi yang suka naik gunung tuh. Itu yang gue prihatin, sekarang ternyata nggak banyak yang berasal dari perhimpunan atau organisasi pencinta alam. Jadi jangan ngomong misalnya itu yang naik gunung itu katanya pencinta alam, udah tergusur. Iya kan? Betul. Dari kampusnya aja udah tergusur, dari kuliahnya, dari sekolahnya, dari siswalanya udah banyak yang tergerus karena kemudahan tadi tuh. Hanya pengen lihat foto gua lagi selfie di gunung terus pengen gitu, terus ikut-ikutan. Jadi bukan ikut-ikutan cara gua, cuman ikut-ikutan guanya selfie. Itu juga termasuk gua pikir salah kalau nggak dari awal gua kasih tahu. Gua bisa ke atas itu, bisa selfie di puncak itu karena ada proses, karena ada pendakian yang capek, karena ada etika yang harus. Dan itu mungkin lu baru ya. Nanti kalau lu terus itu juga akan ketemu tuh. Mungkin lu bisa cerita tuh manfaat ikut Mapaptri sampai sekarang. Banyak ya. Kalau gue pribadi, saat gue ngejalanin organisasi yang paling gue rindukan gitu ya. Ketika gue berkegiatan dan gue bikin satu event gitu.
Karena kayak lo sekarang menurut gue terlalu monoton, hanya internal yang diurusin. Zaman Betul. gue tuh malah gue selalu menugaskan wakil gue atau salah satu gue tunjuk untuk lo ngurusin nih pendidikan. Dulu tuh Aden, gue tunjuk Aden untuk lo di operasional Aden, khusus untuk pendidikan di klub itu lo atur semua timeline. Sementara gue akan sibuk untuk bikin event, lomba panjat, Mapapri Jungle Cooking Competition, terus gue sempet bikin Mapapri Kebudayaan itu ke Kota Karawang. Jadi di situ tujuannya saat itu adalah ada salah satu tebing di Karawang itu namanya tebing Rungking. Di Rungking itu dihuni cuman ada satu orang, kakek-kakek. Saat itu muridnya dia bilang 100 kurang 4, berarti berapa? 96 ya? 96, 100 kurang 4. Dan lu tau nggak, dia tuh tinggal sendiri, istri anaknya itu di bawah, di kota. Dia di atas gunung itu ngejaga si Gunung Rungking. Di situ ada rumahnya yang udah reot, ada kolam ikannya, ada pohon kelapa, ada sawah. Itu diolah setiap hari. Tujuan dia apa? Dia ngejaga di belakang sini nih kalau lu masuk. Sebenarnya masih ada pertambangan emas yang nanti orang serakah nih yang bakal ngambil. Sampai segitunya dia aware loh sama lingkungannya. Betul. Di situ gue baru belajar yang benar-benar gila ya. Ini kota Karawang yang gue pikir cuma kota gitu kan. Gue nggak akan kepikiran di dalam Karawang itu ada tebing tinggi namanya Rungking yang orang nggak tahu di dalamnya ada namanya Bakoman itu kan, yang dia aware banget sama lingkungannya. Plus yang di kota dia mencari sejarah tentang proklamasi karena kan dulu Bung Karno dibuang ke kota Karawang kan. Betul. Sebelum dijemput untuk declare kalau kita akan merdeka kan dia dibuangnya di Karawang. Rengas Dengklok ya. Rengas Dengklok. Mereka ke situ. Jadi kita ada 2 tuh, pulang kita bawa hasilnya. Gue bikin satu jurnal tentang si Rungking, yang satu lagi bikin jurnal tentang si Rengas Dengklok. Nah, baru kita ngadain seminar besar tuh, termasuk pameran foto deh. Waktu itu Kang Obun sama siapa? Don Hasman ya? Don Hasman. Gue juga pernah pameran foto di kampus tuh. Iya, zamannya Ajit ya. Tapi sekarang tuh gimana tuh Kak? Untuk dari si Gunung Rungkingnya itu? Udah meninggal lah Bakomannya setahu gue sih, beberapa tahun yang lalu. Ya makanya, apakah banyak mapala yang tahu itu si tebing Rungking itu? Enggak juga menurut gue. Kita kan, kenapa gue bilang gue lebih kangen masa-masa gue berkunjung ke mapala-mapala lain. Mereka itu dulu ya pusat informasi gue yang benar-benar kayak iya ya di sini ada ini ya, di sini ada ini ya gitu. Jadi mereka tuh banyak ngasih input gitu. Lo udah pernah belum latihan ke sini? Kalau TWKM tuh masih ikut gak sih? Mapapri itu nggak enggak? pernah ikut TKM. Oh dia kampus ya, harus kampus ya. Universitas sih kayaknya. Ya tapi itu kan salah satu wadah. Coba bisa aja dibikin kayak tadi gue bilang Latgab. Lalu buat lu sendiri nih, lu harus terpacu buat bikin satu misalnya ekspedisi kah yang prestasi supaya sih betul. lu punya tuh greget bahwa gue dulu bikin ini, gue bikin ini. Gitu. Nah setelah itu sekarang kan enak nih bisa dipublikasi, maksudnya untuk tadi supaya kepincut si mahasiswa baru ini ikut ke Mapapri. Ya, maksud gue lu travel foto sih? Travel Kak? Wih travel aja. Travel. Di travel itu, lu tahu peta Periplus nggak? Peta wisata? Udah nggak pakai peta kan dulu ya? Peta sih Tahun sekarang. Ada satu peta dulu Periplus kita pakai untuk guide ke Bali gitu. Di situ ada objek wisata apa yang bisa lu kunjungi. Kenapa maksud gue dari ini zaman udah canggih gitu ya. Lo kenapa nggak bikin mengemas itu lewat satu konten tapi Periplusnya jadi digital. Iya, jadi digital gitu kan. Tapi Iya. lu tahu ini ada spot makan yang terkenal di sini. Ya peta pariwisata gitu. Jadi kalau orang mau berkunjung ke satu daerah, tapi lu ambil daerah-daerah yang spesifik orang jarang lah. Kayak di Jawa Barat aja masih banyak ya Kang yang bisa dieksplor gitu. Ya kayak tadi kita ngomong ke Cipta Gelar deh. Lu tau Cipta Gelar? Enggak juga Tahu. pasti. Ini Ya, desa belum. yang tahu, tapi belum pernah kesana. Iya, tapi di situ ada kampung adatnya. Yang Gitu kan. menyediakan 1000 lumbung padi. Iya. Ya, betul. Nah, kayak gitu-gitu kan lu bisa tuh create tuh dari Jakarta dia naik transportasi apa yang bisa dia kunjungi, budaya apa yang mereka akan selenggarakan di bulan apa, itu kan ada agendanya. Gitu loh. Nah, yang kayak gitu-gitu kreativitinya menurut gue sekarang kalian udah nggak terpacu untuk bikin yang something yang kreatif gitu loh. Yes. Sayang nggak sih? Lo anak pariwisata, anak travel. Meng-create yang baru-baru. Ya dari belusukannya lu sebagai mapala tuh lu pasti ntar ya coba kalau lu mau belajar. Sekarang ada aplikasi namanya Avenza Peta tuh navigasi. Kita bisa explore lu maunya kemana sih? Di situ ada apa?
Dengan jalan-jalan lu pasti nanti akan tercipta hal baru, produk travel tadi, produk wisata yang bisa lu jual. Dan itu gue baru akhir-akhir ini baru kebayang dengan gue buka Trip Raung, ini kan produk travel, produk wisata minat alam. khusus ya, petualangan. Di situ 1, 2, 3, 4 sekian orang bisa menikmati hasil dari situ. Yang tadinya ke ladang, motornya kosong, pulang baru bawa hasil ladang, bawa rambanan buat makan kambing. Ini dia berangkat udah bisa bawa ransel, ya kan? Kita bayar tuh, dia dapat uang rokok. Jadi poinnya apa? Kita bisa menambah penghasilan warga ya dari kreativitas kita gitu. Apalagi gue sayangin tadi balik lagi, lu di Mapaptri, lu di pariwisata udah 2 poin nih. Kuliahnya iya, hobinya iya. Dibanding tadi gue bilang mahasiswa hukum masuk pencinta alam. Walaupun gue kadang suka nyeleneh gitu. Lu ngapain mahasiswa hukum ikut pencinta alam, mau pala gitu. Nyeleneh tuh akhirnya gue bikin gini, coba deh sebelum lu masuk hutan, dari mulai awal sampai ke dalam hutan lu kan bisa bikin nantinya kebijakan-kebijakan produk hukum, ya kan, tentang apa yang boleh, aturan-aturan itu kan bisa dibikin rancangan-rancangan, usulin gitu. Itu konteksnya ke mahasiswa hukum ya. Iya betul. Belum lagi mahasiswa teknik tuh. Ngapain lu mahasiswa teknik naik gunung ya kan? Nah kan akhirnya bisa misalnya bikin solar cell, tenaga surya, terus tenaga listrik pakai angin, tenaga listrik macam-macam air. Betul. Jadi banyak, apalagi lu yang mahasiswa pariwisata, konteksnya jelas banget. Jadi mungkin itu ya adalah ini mungkin sesi terakhir kali Ut ya. Apa sih kira-kira unek-unek lu ke Mapaptri nih khususnya dan umumnya ke mahasiswa pariwisata? Kau udah banyak contoh dari lu sendiri, teman-teman Mapaptri. Gue pribadi udah agak lama sebenarnya nggak ke Sekre gitu, dan terakhir kemarin gue sempat datang di ulang tahun gitu. Yang pertama, kalau menelisik dari yang sekarang apa yang lagi terjadi, what happened gitu, menurut gue ya, yang pertama itu norma kalian nggak ada gitu. Itu tadi kan etika ya. Betul. Kalau di zaman gue dulu, gimana pun yang namanya lu udah masuk satu keluarga besar Mapaptri, lu ada di dalam naungan kampus pariwisata Trisakti, ya lu semua itu bersaudara gitu kan. Terutama lu dalam organisasi yang sama. Ketika senior lu datang, poslironya udah nggak ada. Terus komunikasi kayak gue udah nggak pernah lagi tuh tahu apa sih Mapaptri itu lagi apa, mau pendidikan kapan ada musyawarah, kapan lu ada bikin acara gitu. Itu gue udah nggak pernah tahu. Dan kedua, mungkin dari kebijakan kampus sendiri, menurut gue juga kalian terlalu pasif gitu. Karena menurut gue ya, untuk satu organisasi yang diwadahi di bawah payung kampus, lu punya kewajiban untuk membayar dan lu punya hak untuk menikmati itu. Tapi itu nggak kalian maksimalin. Nah, itu kan salah satu hal yang menjual untuk anak-anak supaya masuk UKM. Karena apa? Ya lu diwadahi di organisasi, lu jalan-jalan gratis lah. Sebisa mungkin kan lu gratis jalan-jalannya. Nggak nombok, iya kan? Kalau lu nombok mending masuk Wanadri ya nggak Kang? Gue nggak. Oh nggak ya, Wanadri juga Gue dibayar. juga gitu nih. Gue kasih tahu ya. Gue pengen banget naik gunung, tapi gue nggak punya duit. Kalau zaman dulu gue kerja kuli bangunan segala macam, gue nyicil gitu. Kemarin nih setelah itu gue punya skill segala macam, gue bikin tuh pendakian bersama. Terus sebelum musim-musim open trip, pesertanya banyak. Nah dari situ, misalnya gue create nih ya, gue hitung transport berapa, nanti di sono ini berapa, sekian ini berapa, sampai ketemu tuh jumlahnya satu orang kalau ikut pendakian bersama ke gue nih berapa sih, kan suka nanya, bang, gue ikut itu berapa tuh biayanya? Sekian. Nah, sekian ini tuh udah ada lebih sedikit buat gue. Buat gue tuh dalam arti ntar kalau gue kumpulin nih dapat 5 orang, gue free kan. Itu maksud gue agak cerdik dikit. Ya, apalagi gitu, sekarang lo di organisasi, sayang lo bayar DKM setiap tahun, tapi lo nggak menikmati hasil itu. Dan apa ya? Gimana caranya kalian untuk minat? Ya kalian cari dulu benefit apa sih yang bakal lo dapat ketika lo masuk di organisasi. Gue pribadi ya untuk saat ini, gue bisa bilang 70% ketika gue terjun di industri yang gue alami sekarang itu lebih banyak pengalamannya karena gue berorganisasi, bukan karena gue secara akademis doang.
gitu. Jadi emang kedepannya benefitnya ya akan lebih jangka panjang ya, long term gitu. Lebih ke long term lo ke depan ya di industri, apalagi lo ada di industri hospitality yang menurut gue itu masih berkesinambungan banget dengan lo di Mapapri. Kan banyak ya, dari kesekretariatan lo harus jago ya nggak, Iya, dari betul. di lapangan lo harus jago gitu Nah, kan, betul. terus juga dari lo gimana cara meng-create sesuatu gitu, bikin event, itu harusnya lo bisa lebih aktif dan bertanya. Karena kan gini loh, gue pribadi dulu kenapa sering datengin Kang Sugi, sering datengin, kebetulan laki gue juga Mapala gitu kan, datengin ke kampus dia di UNAS untuk nanya gitu. Karena dulu divisi panjat kita kurang, di Gunung Hutan ada Kang Sugi gitu. Karena gue butuh experience mereka. Ketika gue nggak tahu apa-apa, mereka sharing itu ke gue punya gambaran kan. Betul. Oh begini ya, oh begitu ya. Jadi gue bisa meng-create sesuatu gitu. Itu sih yang gue rasain sekarang di Mapapri. Yang pasti saudaranya juga udah berkurang. Nah, yang terakhir dari lu nih, apa sih yang lu pengen lanjutin dan apa harapan kedepannya si Mapapri ini pengen, karena ada di tongkat estafet nih ada di lu sekarang. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri ya Kang, mungkin kalau dari saya sendiri sih benar sih tadi Kak Uut bilang rasa persaudaraan itu kurang. Soalnya saya ngeliat sendiri itu dari angkatan 3 tahun di atas saya yang masih ada di kampus nih contohnya ya. Itu tuh mereka tuh emang jarang ke junior-juniornya gitu. Sedangkan juniornya juga masih rada buta kan dalam kemapalaan, ilmu kemapalaannya gitu dibanding atasnya. Nah, hal yang paling sulitnya adalah ketika kita di kampus gitu, fokus kita tuh ke Mapala gitu Kang. Soalnya kan tujuan kita ke kampus mungkin Ya, nggak kurang lebih untuk kuliah kan. nomor Nah, satu cuman, lah itu. cuman kadang-kadang emang yang saya sangat amat sayangkan tuh untuk saat ini ya, di tahun ini ya, mentoringnya tuh emang keputus banget sih Kang, dari angkatan atas ke bawah gitu. Apalagi kalau yang udah ALB, yang udah lulus mungkin itu saya wajarkan ya, karena emang dia udah mempunyai kesibukan masing-masing gitu. Nah, mungkin yang di angkatan di atasnya itu mungkin kurang erat sih saya ngeliatnya kayak gitu. PR-nya adalah bagaimana saya bisa kayak anggota biasa Mapatru bisa kumpul lagi gitu di dalam secret gitu. Soalnya kan dari yang saya lihat tuh mereka tuh mempunyai kesibukan masing-masing gitu yang di luar dari Mapala tersebut. Nah, terus untuk kedepannya sih mungkin saya bakal kembangin lagi program-programnya, apalagi yang di pariwisata. Mungkin tadi saya dapat gambaran juga dari Kang Sugi, mungkin saya pengen bikin open trip juga gitu di Mapala ini buat mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti. Kan untuk target peserta mungkin saya, ini baru opini saya kan, mungkin banyak ya, karena kan mereka dari banyaknya orang yang saya tanya masuk IPT itu emang kebanyakan alasan dia emang suka jalan-jalan gitu. Nah, mungkin itu bakal menjadi pondasi saya sih buat bikin open trip gitu sih. Iya, paling tadi sedikit tips, kalau susah ya lu jemput bola ke senior-senior untuk mentoring tuh, jangan nunggu si senior datang. Tapi pertama lu bikin link dulu, mungkin grup WhatsApp lah zaman sekarang tuh. Iya, betul. Ya say hello atau apa silaturahmi, lu datengin seolah-olah ya gimana namanya, yang tua tuh pasti akan seneng kalau didatengin sama yang muda tuh pasti. Benar. Nah, setelah itu baru lu ngundang. Ya pastilah setelah mungkin 10 orang yang lu datengin, setelah itu lu undang 10-10-nya, lu berharap memang 10-nya datang, tapi kemungkinan besar yang datang 5 juga udah bagus gitu. Jadi ada interaksi tuh terjalin. Itu sih tipsnya. Mungkin itu ya cukup, atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup sih, cuman emang sekarang Mapala pada itu ya Kang? Ya Banyak yang tergusur ya? Gue Banyak. kurang update juga nih. Oh ya banyak karena ya? gua kan lebih kayak burung gitu ya, suka mencolok sono mencolok sini, suka gitu ke beberapa teman-teman Mapala. Bersyukurlah lu masih bisa diwadahi di dalam kampus dengan punya sekretariat. Udah ada beberapa kampus Mapalanya yang tergusur dan keluar kampus. Akhirnya ya tetap rindu berorganisasi, terus rekrutmennya susah karena udah di luar kampus, belum lagi nanti biayanya juga konon nggak disupport lagi sama kampus, harus swadaya dari senior gitu. Jadi mereka lebih fight lagi.
Mungkin itu ya. Iya. Yes. Oke, cukup. Itu kayaknya obrolan kita ya, unek-unek dari dalam satu organisasi pencinta alam di kampus. Harapan gue sih, ayolah kita gerakin lagi, karena ini menyangkut ke hal-hal perilaku, kegiatan, terutama mendaki gunung tuh udah jadi banyak diminati orang banyak, tapi tanpa dasar ya skill-skill atau mental berorganisasi, mental berkegiatan di outdoor activity. Jadi akibatnya menurut gue pribadi lama-lama rusak nih gunung, lama-lama rusak nih tebing, lama-lama hancur nih gua, lama-lama ya kayak gitu tanpa etika yang baik. Karena Indonesia itu kaya banget potensi-potensi alamnya, wisata-wisata yang bisa dikemas, di-create, didatangi dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak dibekali dengan dasar-dasar mental atau skill kita yang bagus, itu semuanya bisa bubar. Kita tunggu di episode berikutnya. Silahkan bagi teman-teman Mapala lain yang mau sharing, monggo kita tunggu, kita ngobrolin di sini di Ngopi Petang. Wassalamualaikum.